Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast kajian tafsir Indonesia pada kali ini. Dengan saya sebagai host, saya Ahmad Ridho Nasim. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas tentang tafsir yang sangat monumental dalam khazanah tafsir Indonesia ya tentunya, yang dimana pada episode kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Azhar, yakni karya dari Buya Hamka. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi terkait tentang tafsir Al-Azhar, kita telah mendatangkan narasumber yang sangat Masya Allah pada hari ini. Masya Allah. Silakan disapa teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Sastra, berasal dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga, sama seperti host kita pada siang hari ini, yang ganteng ini. Oke, gitu. Dan saya masih semester 4, teman-teman. Jadi di sini kita masih belajar bersama gitu. Oke. Ini narasumber kita ini walaupun masih muda tapi ilmunya tuh sangat tinggi. Masya Allah. Patut untuk terlalu berlebihan Anda. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan aja langsung. Baik. Oke, terkait tafsir Al-Azhar, ketika ada sebuah karya tentu ada yang menulisnya. Oke, betul sekali. Sebelum kita mengenal tentang karyanya, seharusnya kita mengenal tokohnya terlebih dahulu. Benar. Sebenarnya siapa sih Buya Hamka ini, dan mungkin bisa men-spill sedikit-sedikit tentang biografi Buya Hamka. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridho atas waktunya. Untuk Buya Hamka ini sendiri, yang pertama beliau itu merupakan anak dari Haji Rasul, yang dimana bertempat tinggal yang awalnya di Meninjau kemudian pindah ke Jakarta gitu. Waktu awal masa kecilnya berada di Sumatera Barat, kemudian waktu sudah besarnya di Jakarta. Nah, untuk pendidikannya itu beliau pertama emang belajar sama bapaknya, karena kebetulan bapaknya ini seorang ulama besar dulunya. Waktu kala itu di zaman penjajahan Belanda, bapaknya itu adalah seorang tokoh pembaharu dalam Islam itu. Dan pada waktu kecil pun beliau sudah merantau ke Mekah gitu. Dan waktu perjalanan beliau ke Mekah, beliau mendapatkan sebuah hikmah, yaitu menulis sebuah buku novelis. Sehingga judul buku atau novel yang beliau karang waktu itu bernama Di Bawah Lindungan Ka'bah. Oh iya, pernah baca saya. Iya, itu. Oke. Dan menurut saya dari awal buku inilah, jadi seorang Buya Hamka ini merupakan sastrawan nantinya. Banyak karya-karya sastra yang dilahirkan dari beliau nih, seperti misalnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, terus apalagi Tenggelamnya Kapal Tanpa Derwich, dan lain sebagainya gitu. Kemudian selain sastrawan, beliau juga seorang ahli tafsir. Namun yang sangat istimewanya ini, tafsir yang beliau karang justru ketika beliau berada di dalam penjara gitu. Sehingga di dalam penjara itu lahirlah sebuah sosok karya tafsir monumental yang kita kenal sampai sekarang dengan nama Tafsir Al-Azhar gitu. Dan adapun nama Al-Azhar ini bukan berarti beliau belajar dari Al-Azhar langsung, akan tetapi karena beliau mengajar di sebuah masjid yang dekat dengan Kebayoran atau dekat rumahnya, sehingga ketika beliau mengajar di majelis tersebut, dan masjidnya itu bernama Al-Azhar. Nah, jadi beliau mengambil nama Tafsir Al-Azhar dari nama masjid tersebut gitu. Kemudian yang lebih wownya lagi, beliau ini mendapatkan honoris causa dari Universitas Malaya dan juga Al-Azhar karena mengarang sebuah tafsir ini begitu. Jadi bisa dikatakan Buya Hamka ini sangat multi talent sekali, mulai dari sastrawan, mufassir, dan lain sebagainya gitu sih. Karena
siapa Buya Hamka ini termasuk sastrawan ya, Yes, seperti betul. panjenengan katakan tadi. Tentu ya, sebuah tafsir itu akan dipengaruhi oleh latar belakang dari seorang mufasir tersebut. Nah, apakah karena Buya Hamka itu seorang sastrawan, kemudian juga mempengaruhi tafsir beliau, sehingga tafsir beliau itu coraknya seperti kayak Lugawi atau mungkin ada di ijtimai seperti itu. Iya. Oke, emang betul seorang mufasir pasti dipengaruhi oleh latar belakang sang mufasir tersebut. Untuk corak dari tafsir ini adalah adabi ijtimai. Namun tafsir ini pun sangat kuat dengan lugawinya karena latar belakang dari penulis sendiri adalah sastrawan gitu. Sehingga terkadang Buya Hamka ini selain menjelaskan suatu ayat dengan konteks sosial kemasyarakatan, beliau pun mengulas dengan bahasa yang sangat menggugah gitu. Jadi sangat kuat sekali di lugawinya pun. Oke. Lugawinya itu sangat tampak karena beliau seorang sastrawan. Kemudian adabi ijtimainya juga sangat menonjol karena beliau ketika mengarang tafsir ini saat itu sedang dipenjara. Negara kita saat itu sedang mengalami chaos. Iya, benar sekali. Berarti bisa kita katakan bahwasanya latar belakang dari tafsir Al-Azhar ini dibuat mungkin tidak seperti tafsir-tafsir yang lain ketika hanya ada masalah tapi membuatnya di rumah. Tapi Buya Hamka ini malah saat di penjara beliau keluar semua ide-idenya beliau. Iya, betul semua sekali. Beliau tumpahkan ke dalam tafsirnya tersebut. Seperti itu. Itu mungkin terkait latar belakang penulisan tadi ya. Oke. Berarti juga bisa kita katakan bahwasanya tafsir Al-Azhar ini lahir dalam situasi yang tidak mudah. Iya, sangat betul sekali. Karena pada waktu itu juga dalam masa peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru, sehingga tanpa sebab tiba-tiba si Buya Hamka dimasukin aja ke dalam penjara gitu. Jadi tanpa sebab kok masuk penjara. Dan bahkan novel yang beliau karang yaitu Tenggelamnya Kapal Panderwich itu dituduh oleh Pramudia atau ya kita kenal dengan sastrawan juga, itu ciplakan dari Mesir gitu. Sehingga aneh sekali ya, mungkin ini ada hikmahnya juga sih dia masuk ke dalam penjara gitu. Mungkin mufasir kita pada kali ini sangat keren banget, sudah terfitnah juga sudah di penjara, tapi justru dari keterpurukan beliau dapat membangkitkan semangatnya, sehingga beliau dapat mencurahkan semua ide-idenya dalam bentuk tafsir tersebut. Betul. Oke. Mungkin untuk tujuannya sendiri apa sih dikarangnya tafsir Al-Azhar ini? Oke. Untuk tujuan dikarangnya tafsir Al-Azhar itu karena dari banyaknya tafsir yang beredar di Indonesia kala itu sangat sedikit sekali yang berbahasa Indonesia, sehingga menurut Buya Hamka, sepertinya perlu nih tafsir yang berbahasa Indonesia supaya masyarakat Indonesia itu bisa mengenal apa isi dalam Al-Quran itu dan apa sih substansi di dalam Al-Quran gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjembatani masyarakat Indonesia dalam memahami tafsir ya. Karena betul. Tidak semua rakyat Indonesia ini mampu berbahasa Arab, sehingga beliau menciptakan tafsir berbahasa Indonesia guna agar mempermudah masyarakat Indonesia dalam memahaminya. Oke. Memahami ayat-ayat Allah. Jadi dengan kata lain termasuk Buya Hamka itu orangnya itu mendekatkan antara realitas masyarakat pada saat itu dengan tafsirnya ya. Iya, benar sekali. Kemudian kita masuk ke dalam bab metodologi. Sebenarnya bagaimana sih Buya Hamka itu metodologinya dalam menafsirkan Al-Quran lewat tafsir Al-Azhar tersebut? Nah, mungkin dari Mas Hasra sendiri nanti bisa menjelaskan bagaimana metodologi penulisan tafsir Al-Azhar. Oke, baik, terima kasih. Untuk metodenya sendiri yaitu beliau menggunakan metode tahlili, sehingga kalau metode tahlili kan terbilang cukup
analitis atau banyak sekali gitu, atau cakupannya luas sekali. Secara komprehensif. Secara komprehensif. Mulai dari lugawinya dibahas, terus dari realitas masyarakat pun dibahas di sana. Sehingga ketika Buya Hamka itu menjelaskan suatu ayat, beliau terkadang menjelaskan kependidikan, kemiskinan, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Itu sih metodologinya. Seperti itu ya. Sangat metodologis banget ya tentang tafsir Al-Azhar ini. Yes. Oke. Mungkin tadi sudah kita spill terkait corak lugawi dan corak adabi. Apakah ada corak lain selain corak itu yang ada dalam tafsir Al-Azhar ini? Kalau menurut saya sendiri pastinya ada. Akan tapi kalau sepengetahuan saya baru ada 2 itu sih. Corak yang menonjol di dalam tafsir Al-Azhar ini. Gitu. Karena pada saat itu beliau juga termasuk sastrawan dan dalam keadaan negara kita yang chaos tadi ya. Iya, betul. Yang baru menonjol itu ya. Iya, yang baru menonjol 2 itu sih. Kemudian apa saja sih karakteristik yang ada dalam tafsir Al-Azhar ini? Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu yang pertama, beliau tuh sangat kuat sekali dalam membahasakan bahasa Indonesia, sehingga terjemahan yang semula bahasa Arab kemudian ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga masyarakat Indonesia itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ini atau apa yang ditafsirkan oleh Buya Hamka ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena menggunakan corak adabi ijtimai, maka sosial kemasyarakatnya beliau ini sangat kuat sekali, sehingga isu-isu pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya itu mengenai masyarakat itu dibahas dalam tafsir ini. Itu. Kemudian yang ketiga, perpaduan antara nilai keislaman dan juga wawasan kebangsaan itu sering dibahas dalam tafsir ini. Yang keempat yaitu karena pengalaman pribadi beliau itu sangat banyak sekali, seringkali beliau memasukkan pengalaman pribadinya ke dalam menafsirkan sebuah ayat. Tuh. Dan yang terakhir yaitu karena kan beliau ini sastrawan, sehingga gaya penafsiran beliau itu terkadang dipengaruhi oleh karya sastra yang reflektif, begitu sih. Oke. Berarti karakteristiknya dari tafsir Al-Azhar ini sangat banyak. Iya, banyak yang sekali. Membedakan antara tafsir Al-Azhar dengan tafsir-tafsir sebelumnya ya. Mungkin untuk tafsir Indonesia yang pertama keluar ini Al-Azhar ya? Apa bukan? Sebelumnya kan ada juga tafsir yang bisa dibaca tapi menggunakan alat baikon dan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu kan ada mirip-miripnya dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Seperti karangan siapa itu? Abdur Rauf As-Singkili. Seperti itu ya. Mungkin tafsir Al-Azhar ini termasuk tafsir Indonesia pertama ya yang menggunakan bahasa Indonesia. Apa ada tafsir-tafsir sebelumnya yang berbahasa Indonesia? Oke, saya kira untuk tafsir Al-Azhar itu terbitannya itu sekitar 1980-an. Namun pada awal 19 tahun abad ke-20 lah, itu sepertinya sudah ada tafsir yang berbahasa Indonesia. Seperti contohnya Al-Furqan ya, kalau tidak salah. Iya. Itu. Sehingga tapi kalau untuk awal masuknya bahasa Indonesia yang reflektif dan juga berbasiskan dengan realitas masyarakat, saya kira itu yang paling awal. Yang pertama ini, karena beliau ini sangat memasukkan realitas, dan maksudnya beliau itu merefleksikan keadaan sosial pada waktu itu ke dalam penafsirannya. Betul sekali. Menginterpretasikannya, juga merefleksikannya, semuanya ke dalam tafsir. Itu menunjukkan bahwasanya seorang mufassir itu sangat berpengaruh kepada tafsirnya. Iya, benar. Berarti ketika kita membaca tafsir Al-Azhar ini, kita tidak cuma memperoleh pemahaman agama juga ya, tapi juga tentang politik, tentang sosial juga ya. Iya, karena beliau ini kan kalau untuk aliran itu Muhammadiyah. Sehingga pasti ada corak-corak politik yang masuk ke dalam penafsiran beliau. Gitu.
karena pada waktu saat itu masih masifnya tentang ormas ya. Iya, Seperti benar. Nahdlatul Ulama, Iya. Muhammadiyah itu sangat mempengaruhi ya. Betul. Seperti itu. Oke. Setiap karya ilmiah tentu memiliki kelebihan juga kekurangannya masing-masing. Iya, benar. Menurut Mas Sastra sendiri, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari tafsir Al-Azhari? Oke, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu beliau menggunakan bahasa Indonesia. Karena pada awal-awal abad ke-20 itu belum ada atau masifnya tafsir yang berbahasa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Buya Hamka ini menggunakan adabi ijtimai, sehingga kita bisa melihat ke dalam tafsirnya itu beliau menginterpretasikan ayat-ayat ke dalam realitas masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengalami sebuah permasalahan bisa merujuk ke dalam tafsir Al-Azhari ini. Itu untuk kekurangan dari tafsir Al-Azhari ini sendiri, karena pada kala itu kan Buya Hamka itu menginterpretasikan antara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sehingga hal inilah yang bisa dibilang kekurangan dari beliau, sehingga bahasa Indonesianya itu tidak sesuai dengan urutan EYD gitu. Mungkin itu sih. Berarti bahasanya tuh kayak campuran Indonesia Melayu. Ya, betul sekali. Itu yang menjadi berarti kekurangan dari tafsir ini sangat sedikit banget. Iya, sangat sedikit sekali menurut saya. Kita sebagai mahasiswa untuk belajar tentang tafsir lewat Al-Azhari ini. Yeah. Karena sudah berbahasa Indonesia dan mungkin lebih bahasanya itu lebih kayak mudah dipahami. Iya, benar sekali. Dengan kita melihat tanpa kita mengenal seorang Buya Hamka pun, ketika kita membaca tafsir Al-Azhari ini, kita sudah tahu tahun berapa ayat ini tafsir ini dikarang. Karena saking banyaknya pengalaman beliau yang beliau tumpahkan ke dalam tafsir ini. Sehingga ketika kita belajar sejarah dan kita tahu sejarahnya, kemudian kita tidak mengenal Buya Hamka, tapi kita membaca tafsirnya dan beliau menumpahkan semua pengalaman kejadian yang ada pada saat itu ke dalam tafsirnya, sehingga ketika kita seumpamanya tidak mengenal Buya Hamka pun kita tahu bahwasanya tafsir ini dikarang di masa Orde Baru ini ya. Saking beliau itu sangat realistis banget atau sangat merefleksikan banget semua pengalamannya ke dalam tafsir beliau. Iya, betul sekali. Jadi waktu pertama kali pengarang itu di karangnya tafsir ini waktu Orde Lama atau demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno kala itu, sehingga yang menjebloskan ke penjara pun itu adalah Soekarno. Dan tanpa sebab apa-apa tiba-tiba dijebloskan. Kemudian tapi karena kemurahan hatinya Buya Hamka, itu pesan terakhir dari Insinyur Soekarno bahwasanya ketika dia meninggal nanti itu yang mengimami sholat dari Insinyur Soekarno adalah Buya Hamka. Walaupun udah dijebloskan tanpa sebab, Buya Hamka tidak dendam terhadap orang tersebut. Justru beliau mau mensolatkan orang tersebut. Masya Allah banget ya. Iya, Masya Allah sekali. Sangat patut kita juluki sebagai mufasir Indonesia. Kita bangga mempunyai seorang mufasir dari Indonesia seperti Buya Hamka ini. Karena memang beliau itu benar-benar benar-benar mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, walaupun tafadzun beliau tidak murah. Beliau itu tidak gampang untuk membalaskan dendam. Beliau mampu menahan amarahnya, mampu menahan rasa dendamnya. Mungkin hanya itu ya. Iya, betul. Itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin untuk terakhir kalinya dari Mas Sastra bisa mengasih kesimpulan pada kali ini. Saya kira sudah cukup. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Apakah dari Mas Sastra ada closing statement mungkin untuk untuk closing statement sendiri, yaitu kita sepatutnya sabar terhadap segala ujian. Barangkali dari ujian tersebut ada hikmah di baliknya yang lebih tinggi. Seperti kita ambil contoh Buya Hamka. Waktu sebelum di penjara, beliau sebenarnya ingin menulis sebuah karya tafsir. Tapi dengan aktivitas yang beliau lakukan itu bisa dibilang tidak memungkinkan.
Karena dari pagi sampai malam pun beliau ngajar terus gitu. Sehingga waktu dimasukkan ke dalam penjara, beliau akhirnya memiliki banyak waktu luang. Sehingga di sanalah beliau menulis sebuah karya tafsir monumental gitu. Itu sih. Itu sangat kelihatan hikmahnya. Nah, mungkin itu ya dari Mas Sastra, jadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus tetap sabar, di balik sabar kita harus tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus berkembang lebih baik lagi, tingkatkan relasi, tingkatkan juga ilmu ya. Betul. Nah, berhubung tadi dari Mas Sastra tidak menyampaikan kesimpulan, mungkin teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir bisa menyimpulkan sendiri, kemudian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada Mas Sastra yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Nanti ketika teman-teman ada masalah sejarah apapun tentang tafsir, entah itu tafsir Indonesia, entah itu tafsir dunia, tafsir yang sudah mendunia seperti Al-Qurtubi maupun yang lain-lain, itu bisa ditanyakan kepada Mas Sastra saja, karena beliau ini sangat kental dalam sejarah penafsiran, entah itu kontemporer, entah itu tafsir yang klasik. Beliau menguasai sejarah-sejarah tafsir. Terlalu berlebihan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya bila mana dalam podcast ini saya masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar ya. Iya, kita sama-sama belajar. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.